Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel Cak Rus ini. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi ini kita dianugerahi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jenengan semua, pemirsa semua dianugerahi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi kemudahan untuk mendapatkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi kemudahan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tanggal 21 April tahun 2021, hari ini tepat hari istimewa bagi kita bersama, bagi setiap insan, karena hari ini adalah hari Kartini. Saya ulangi, hari ini adalah hari Kartini. Izinkan saya menyampaikan selamat hari Kartini kepada kaum hawa, kepada kaum ibu, kepada kaum wanita, karena jenengan semua, maka anak, suami, dan sosok-sosok yang hebat itu menjadi orang yang sukses. Saya ulangi, karena perempuanlah, karena ibulah, maka seorang anak akan menjadi sukses. Karena seorang istrilah, maka suami akan menjadi seorang yang hebat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, para ibu, generasi muda, wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa peran dari wanita yang sangat-sangat urgen sekali. Saya cuma akan membagi 3. Karena sebenarnya dalam filosofi Kartini itu ada nilai-nilai emansipasi, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun yang harus dijadikan sebuah patokan bahwa perempuan bukanlah laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Laki-laki bukanlah wanita. Jadi apa yang dikerjakan wanita belum tentu bisa dikerjakan laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Maka kaum ibu, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi wanita yang hebat. Jadilah wanita yang hebat. Tidak perlu menjadi sosok laki-laki. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih sebenarnya peran penting dari seorang wanita? Yang pertama, wanita adalah seorang istri. Wanita adalah seorang pendamping suami. Wanita adalah seorang tempat di mana suami bersandar. Wanita adalah seorang di mana laki-laki itu minta nasihat, butuh pengakuan, mencari sandaran untuk semangat. Maka dalam posisi ini, wanita sebagai pendamping laki-laki ini sangat urgen. Ada peribahasa yang cukup populer, tidak ada laki-laki yang hebat yang di belakangnya tidak ada wanita yang hebat. Kalau laki-laki itu muncul hebat,
pasti di belakangnya ada wanita yang hebat. Kalau laki-laki itu sukses, pasti di belakangnya ada istri yang hebat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita itu sangat kuat. Saking kuatnya, maka seluruh beban yang membebani seorang laki-laki atau seorang suami, wanita itu bisa memikulnya. Ketika seorang laki-laki punya masalah di luar, siapa yang pertama kali ingin diajak berbicara? Jenengan istri, jenengan wanita yang hebat itu. Ketika seorang suami mendapatkan sesuatu penghargaan, siapa yang ingin dikabari pertama kali? Adalah wanita impiannya, wanita pujaannya. Ketika dia punya masalah, siapa tempat sandaran pertama? Wanita pujaannya. Oleh karena itu, perempuan, maaf Bapak, saya ingin mengatakan bahwa perempuanlah yang bisa mengkonstruksi pemikiran bapak-bapak. Wanitalah yang bisa mengkonstruksi semangat bapak-bapak. Wanitalah yang bisa memotivasi suami yang hebat itu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita walaupun di rumah misalnya, bukan berarti wanita tidak berkarir. Karena sebenarnya beliau berkarir sebagai satu penasehat suami. Saya ulang, satu adalah penasehat suami. Ketika suami akan melaksanakan program itu akan bagus atau tidak, bergantung siapa yang akan menasehati. Siapa penasehat utamanya? Yaitu istri. Yang kedua, wanita itu bisa sebagai rem, sehingga laki-laki tidak jatuh ke jurang, sehingga suami tidak sampai masuk ke jurang. Kalau wanita ini bisa ngerem suaminya agar tidak melakukan hal-hal yang fatal. Bapak melakukan dengan semangat, istri menyampaikannya, belum waktunya ini dikerjakan. Tunggu pada saat yang tepat. Maka seorang suami insya Allah akan mengikuti saran istrinya ketika saran istrinya logis. Sehingga seorang suami terhindar dari kegagalan. Kenapa terhindar dari kegagalan? Ada sosok istri yang memposisikan dirinya sebagai divan, sebagai orang yang bisa mendelay kapan suami itu harus menyerang atau tidak. Maka sebenarnya wanitanya yang ketiga, wanita adalah sebagai playmaker kehidupan. Yang pertama, wanita sebagai penasehat. Yang kedua, wanita sebagai rem atau berperilaku defend, mencegah agar suami tidak melakukan hal-hal yang fatal. Yang ketiga, wanita sebagai playmaker. Sosok suami yang hebat, perencanaannya hebat, eksekusinya tepat, ketika ada seorang wanita yang mampu menjadi sebuah playmaker. Ketika rancangan itu disampaikan kepada istri, istri mampu menganalisa apakah ini betul sesuai, apakah ini pas untuk dilaksanakan. Istri juga tahu momentumnya kapan untuk dieksekusi. Insya Allah yang dikerjakan oleh suami akan menjadi kesuksesan bersama. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, istri sebagai motivator. Saya ulangi, istri sebagai motivator. Ketika suami memiliki masalah, suami tidak mampu berdiri sendiri, suami patah
karena ada sekian banyak problem yang menghantuinya, yang membuat dia jatuh. Datanglah seorang istri yang hebat yang bisa memberikan motivasi. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peran istri sangat tinggi. Setelah dari kantor wajahnya lesu, setelah dari kantor dia tidak memiliki semangat, setelah dari kantor pemikirannya buntu, sampai di rumah berhadapan dengan istri yang sangat bijak. Dibiarkannya suaminya istirahat dulu, dia biarkannya dia merenung dulu. Istri menunggu timing yang pas untuk berbicara dengan suami. Ketika berdua, istri kemudian memposisikan peran sebagai motivator. Oke, kita gagal, tapi Mas tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah gagal kalau Mas bisa berdiri setelah kegagalan. Karena sebenarnya gagal adalah ketika saat itu jatuh kemudian tidak berdiri. Bahwa kegagalan ketika orang jatuh tidak mau bangkit lagi. Kalau istri sudah bisa memompa semangat suami seperti itu dan bisa memposisikan dirinya sebagai motivator, insya Allah akan lahir seorang suami yang hebat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peran wanita di dalam keluarga adalah sebagai ibu. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang bertanya, siapa orang yang seharusnya saya berbuat baik? Apa kata Rasulullah? Ibumu. Ummukah ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ummukah ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ummukah ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Abakah, ayahmu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sampai menyampaikan ibumu kemudian bapakmu? Rasulullah ingin memberitahukan kepada kita bahwa peran ibu sangat tinggi untuk menjadikan anak hebat, untuk menjadikan anak soleh, untuk menjadikan anak sukses. Kaum wanita, kaum ibu, kaum Kartini, ada banyak peran yang bisa dilakukan oleh seorang ibu. Yang pertama, ibu tempat penanaman nilai pertama dan utama. Saya ulangi, ibu tempat penanaman nilai yang pertama dan utama. Seorang anak bisa membaca doa karena ibunya yang terbiasa melafadzkannya ketika ibunya menggendong anak. Seorang anak bisa mengenal Tuhannya karena banyak kalimat-kalimat yang disampaikan oleh ibunya ketika ibu melakukan aktivitas komunikasi, interaksi dengan putranya. Ketika putranya diambil, Bismillahirrahmanirrahim, maka telinga anak, otak anak terkonstruksi dengan sendirinya bahwa kata hebat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ibu menggendong putranya dan ada barang jatuh, ibu menyampaikan Astagfirullah, innalillah, Masya Allah. Maka dengan sendirinya akan terkonstruksi dalam otak anak, mindset anak, bahwa kata-kata itulah yang harus dikeluarkan dari mulutnya seorang anak. Tiba-tiba anak kecil itu astagfirullah. Kenapa? Ibunya yang terbiasa. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba anaknya bisa membaca Al-Qur'an, tiba-tiba putranya bisa baca Fatihah, membaca surat pendek. Siapa? Ibunya. Pada saat gendong. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin anak saat itu tidak mengerti, tapi hatinya tahu, hatinya merasakan bahwa itu kalimat-kalimat thayyibah yang mampu menyejukkan batinnya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ibu sebagai penanam nilai-nilai yang pertama dan utama. Di tangan ibu yang solehah, maka lahir anak yang soleh dan solehah. Sekali lagi, di tangan ibu yang solehah, maka akan lahir anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, ibu adalah tempat bersandar. Saya ulangi, ibu adalah tempat bersandar. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Saya ulangi, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Apalagi seorang anak, apalagi usia remaja yang masih labil. Dia punya sekian banyak masalah tentang kehidupan. Masalah pertengkaran dengan temannya, ketidakcocokan dengan komunitasnya, broken heart dengan orang yang dicintainya. Ibulah yang akan menjadi tempat sandaran. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah cuek dengan apa yang dilakukan putranya. Termasuk kesukaan makannya, kesukaan minumnya, berteman dengan siapa. Maka ibu harus kepo. Maka ibu harus tahu apa yang dia baca, apa yang dia tulis, apa yang dia suka. Tiba-tiba ada wanita yang sering datang ke rumahnya, ibu perlu tahu apakah ini teman seperti biasa atau the special woman, atau wanita yang dicintainya. Ibu harus tahu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu mengerti tentang aktivitas yang dilakukan putranya, maka ketika putranya mengalami sebuah down, mengalami sebuah degradasi, mengalami sebuah broken heart, maka ibu bisa menjadi sandaran yang kokoh, yang bisa memberikan motivasi kepada putranya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibu sebagai motivator. Kalau tadi yang pertama, istri sebagai motivator kepada suaminya, saat ini ibu akan menjadi motivator kepada putra-putrinya. Di tangan ibu yang punya pemikiran hebatlah, maka lahir seorang anak yang hebat. Ketika putranya jatuh, nilainya jeblok, nilainya tidak bagus, matematikanya kurang bagus, seorang anak menangis. Kalau ibu pada saat itu marah karena putranya memiliki nilai yang jelek, habis dia. Tapi ibu sebagai seorang motivator, ibu mengatakan, enggak apa-apa nilai kamu jelek. Yang penting kamu kerjakan sendiri. Besok akan ada nilai yang bagus. Karena kamu besok pasti belajar. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak dagang dan jatuh, rugi. Kalau ibunya tidak memiliki pemikiran yang hebat, dia cuma mengatakan, sudahlah, kamu tidak bakat di bidang ini. Maka anak langsung hancur. Kenapa hancur? Karena tidak memiliki seorang ibu yang pandai memotivasi. Tapi ibu yang hebat mengatakan, biarkan kamu rugi hari ini, jadikan ini sebuah pelajaran. Insya Allah besok kamu akan sukses. Insya Allah besok kamu akan melebihi yang lain. Insya Allah besok kamu akan kaya. Teruslah. Ibu yang hebat tiba-tiba mengatakan, coba kamu baca buku. Adakah Rasul yang tidak pernah jatuh? Adakah Nabi yang tidak pernah punya masalah? Adakah orang sukses yang tidak pernah rugi? Adakah orang hebat yang tidak pernah gagal? Kenapa mereka sekarang sukses?
Karena dia pandai bangkit dari jatuh. Karena dia pandai bangkit dari rugi. Karena dia pandai memanage kegagalan menjadi sebuah kesuksesan. Maka anak akan menjadi orang yang sukses. Peran ibu sangat vital sekali. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ibu sebagai tempat bertanya. Saya bedakan. Kalau tadi ibu sebagai penasihat suami, kalau sekarang saya menyampaikan ibu adalah tempat bertanya. Tentunya ibu akan memberikan fatwa-fatwa. Ibu akan memberikan nasihat-nasihat. Karena anak ketika punya masalah, tanyanya tidak ke bapak biasanya. Biasanya tanyanya ke ibu. Kalau ibu jadi wanita dengan wawasan yang tinggi, insya Allah akan lahir seorang anak yang ketika punya masalah tiba-tiba gagal. Tenang, nanti saya akan bertanya kepada ibunda. Insya Allah ada solusi yang sangat bagus dari ibunda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar peran ibu. Yang terakhir, sebenarnya banyak peran ibu, cuma kami ngambil, saya akan membahas 3. Insya Allah pada next time kita akan membahas yang lain. Yang ketiga, ibu sebagai pelopor kebaikan dalam rumah tangga. Saya ulangi, ibu sebagai pelopor kebaikan dalam rumah tangga. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak, suami, keluarga akan terbiasa membaca Al-Quran kalau ibu terbiasa membaca Al-Quran. Di keluarga, suami, anak akan rajin sholat kalau ibu rajin sholatnya. Di dalam keluarga tidak akan ada huru hara kalau ibu berperilaku bijak di dalam keluarga. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini playmaker. Berarti yang banyak menentukan pola kehidupan di keluarga itu ibu. Memang betul. Itulah sebabnya Rasulullah sampai mengatakan ummuka ibu. Konsep ummi adalah seorang pemimpin. Saya ulangi, konsep ummi adalah seorang pemimpin. Tapi pemimpin ini yang dimaksud adalah playmaker. Playmaker untuk menentukan pola apa yang akan dilakukan oleh keluarga itu. Warna apa yang akan terjadi di dalam keluarga, ibulah. Mereka tidak akan makan barang yang haram kalau ibu menjaga kualitas makanannya jauh dari barang haram. Di dalam keluarga mereka tidak akan terbiasa makan sesuatu yang tidak sehat kalau ibu terbiasa masak makanan yang sehat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ternyata jenengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sosok yang kuat. Karena jenenganlah yang akan menentukan baik tidaknya keluarga. Selamat Hari Kartini. Selamat berterima kasih atas peran ibu yang besar, yang sangat fundamental. Peran ibu sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan bersosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.